Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nurse Irma dan selamat pagi Nurse Dulfa, serta selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mbak Astri. Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah jika semuanya dalam keadaan baik. Sebelumnya, perkenalkan saya Asti sebagai moderator di kegiatan pagi hari ini. Kegiatan pagi hari ini adalah penerimaan pendidikan kesehatan dari perawat Puskesmas X dengan tema keterampilan sosial. Jadi, kegiatan ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam dengan rincian waktu sebagai berikut. Persiapan dan pembukaan selama 10 menit, evaluasi dan penutup penyampaian materi dari perawat selama 30 menit, sesi tanya jawab 10 menit, serta evaluasi dan penutup 10 menit. Baiklah, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita buka dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, langsung saja kita dengarkan penyampaian pendidikan kesehatan oleh Nurse Irma dan Nurse Farah. Kepada Nurse Irma dan Nurse Farah, waktu dan layar saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih moderator karena memberikan kesempatan pada saya dan rekan saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Nurse Irma dan rekan saya. Saya Nurse Farah. Nah, jadi di sini kami akan sedikit mengulas tentang apa sih itu keterampilan sosial. Nah, tujuan dari pendidikan kesehatan ini adalah agar kita nanti sama-sama lebih tahu tentang keterampilan sosial itu apa. Jadi, sehingga kita bisa meningkatkan kesehatan diri kita. Nah, seperti yang telah disampaikan oleh moderator kami tadi, bahwa kami akan menyampaikan materi nanti sekitar 30 menit saja. Oke? Ya, mudah-mudahan materi yang akan kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh rekan-rekan mahasiswa ya, walaupun durasinya hanya 30 menit. Menurut rekan-rekan mahasiswa 30 menit cukup kan ya? Insya Allah cukup, Nurse. Ya, baik. Jadi sebelumnya mahasiswa di sini, kalian kira-kira udah ada yang tahu belum apa itu keterampilan sosial? Ayo, ada yang tahu enggak? Saya, Nurse. Oh iya, silahkan sebutkan nama dan sampaikan pengetahuan Anda terkait dengan keterampilan sosial itu apa? Ya, perkenalkan sebelumnya, saya Yekti dari kelas A181. Kalau izin berpendapat ya, Nurse, kalau menurut saya, kalau keterampilan sosial itu masih dengan lingkungannya, Nurse. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yekti ya. Kira-kira ada yang mau berpendapat lagi nggak? Selain Mbak Yekti nih. Saya Nurse, izin berpendapat. Oh ya, silahkan. Namanya siapa? Ya, perkenalkan, saya Naila dari A181. Kalau menurut saya, keterampilan sosial itu merupakan suatu kondisi di mana seseorang mampu berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, baik. Terima kasih buat Mbak Naila sama Mbak Yekti ya. Nah, benar sekali tadi apa yang disampaikan sama Mbak Yekti sama Mbak Naila ya. Jadi emang keterampilan sosial ini tuh merupakan kemampuan individu untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aspek-aspek yang ada di keterampilan sosial itu apa. Nah, ini ada 4 macam ya. Ada 4 macam aspek dalam keterampilan sosial. Jadi next, yang pertama ada environmental behavior atau perilaku terhadap lingkungan. Ini meliputi care for movement atau peduli untuk bergerak, kemudian ada dealing with emergency atau mengatasi kondisi darurat, dan movement around environment, bergerak di lingkungannya. Terus next, yang kedua ada interpersonal behavior atau perilaku antar sesama. Nah, ini meliputi aspek tim
accepting authority atau otoritas, kemudian ada coping with conflict, mengatasi konflik, kemudian ada gaining attention, mendapatkan perhatian, ada greeting others, menyapa orang lain, helping others, membantu orang lain, making conversation, membuat percakapan, organize play, kemudian ada position attitude towards other, playing informally, kemudian ada dan property own dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada self-relate behavior, perilaku terhadap diri sendiri. Nah, di sini ada accepting consequence atau menerima konsekuensi, kemudian ada ethical behavior atau perilaku etis, expressing feeling, kemudian ada positive attitude towards self, kemudian ada responsible behavior dan self-care, merawat diri. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir ya, ini yang keempat itu ada text relate behavior atau perilaku berkaitan dengan tugas. Di sini meliputi asking and answering question, kemudian ada attending behavior, ada participation, following direction, group activity, dan entrepreneurship, quality of work yang terakhir. Kemudian, nah kita lanjut ke slide selanjutnya ya, ini ada manfaat latihan keterampilan sosial. Nah, selanjutnya ini tuh kita bakal tahu ya pentingnya latihan keterampilan sosial. Jadi ini ada manfaat-manfaat. Nah, kira-kira mahasiswa-mahasiswa yang hadir di sini ada yang tahu nggak terkait mengapa latihan keterampilan sosial itu penting buat kita? Ada yang mau jawab? Izin berpendapat, Nurse. Apakah diperbolehkan? Apa namanya? Ya, perkenalkan saya Elingga Witi Pangestu dari kelas A181. Menurut saya keterampilan sosial itu penting. Ini agar kita itu tidak malu ketika kita berinteraksi dengan orang lain, gitu, Nurse. Oke, baik. Selanjutnya ada yang mau berpendapat lagi nggak selain Mbak Elingga nih? Saya Nurse izin berpendapat, apa diperbolehkan? Oh iya, diperbolehkan sekali. Coba sebutkan nama dan sampaikan pendapatnya apa. Oke, baik. Perkenalkan, saya Nurul Hidayah dari kelas A181, izin berpendapat. Nurse, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Menurut saya, latihan keterampilan sosial ini sangat penting karena dengan kita melakukan latihan keterampilan sosial, nantinya juga bisa membantu kita untuk menambah relasi atau menambah banyak teman. Seperti itu, Nurse. Nah, ya benar sekali ya yang disampaikan sama Mbak Elingga sama Mbak Nurul tadi. Jadi emang keterampilan latihan keterampilan sosial itu tuh memang sangat penting karena memang keterampilan sosial ini merupakan bagian dari kecakapan hidup atau life skill. Nah, melalui keterampilan ini juga mahasiswa akan mampu berinteraksi dan merespon dengan orang lain secara cepat, dapat berkomunikasi dan berani mengungkapkan perasaan serta pendapat kepada orang lain dengan cara yang baik. Nah, keterampilan sosial ini juga bukan kemampuan yang dibawa setiap individu sejak lahir, tapi memang sudah diperoleh dari proses mereka ini belajar mulai dari orang tua, kemudian dari teman maupun lingkungan di sekitarnya. Nah, keterampilan sosial ini sangat penting dimiliki oleh mahasiswa terutama ya, karena ini untuk membantu memudahkan mahasiswa memenuhi tugas-tugas perkembangannya. Nah, kegagalan mahasiswa dalam menguasai keterampilan ini akan membuatnya itu kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Jadi nanti bisa nyebabin mahasiswa ini jadi merasa rendah diri, kemudian dikucilkan di pergaulannya, kemudian cenderung berperilaku antisosial, atau yang biasanya itu lebih ekstrimnya ini bisa nyebabin mahasiswa mengalami gangguan jiwa, kemudian kenakalan remaja, tindakan kriminal, atau kekerasan juga, dan lain sebagainya. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurse Farah. Silakan Nurse Farah. Baik, terima kasih Nurse Ima yang telah memberikan materi kepada mahasiswa, dan di sini saya akan melanjutkan materi tentang keterampilan sosial yaitu respon. Nah, Michelson dalam temu 2017 mengemukakan bahwa individu dengan keterampilan sosial itu dengan keterampilan sosial yang baik akan tampak dari 3 respon, yaitu ada respon verbal, nonverbal, dan juga respon kognitif. Next. Nah, yang pertama itu ada respon verbal. Jadi, respon verbal itu berupa respon dalam bentuk lisan.
dan biasanya itu digunakan dalam berkomunikasi serta bersosialisasi dengan lingkungannya, misalnya itu dengan cara bercakap-cakap atau menyampaikan pendapatnya saat sesi diskusi di kelas, di organisasi, maupun di circle pertemanannya, seperti itu. Yang kedua ada respon nonverbal. Nah, respon nonverbal ini berupa respon yang disampaikan secara tidak lisan atau tidak langsung. Sama halnya dengan respon verbal, aspek di penggunaan intonasi saat berbicara, gestur tubuh, tersenyum, tersenyum saat bertemu dengan orang lain, hingga saat individu membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Next. Nah, yang ketiga itu ada respon kognitif. Nah, respon kognitif ini merupakan aspek yang paling penting karena berkaitan dengan bagaimana sih cara individu itu dalam mengelola pikiran, ide, serta informasi yang diterima dari lingkungan sekitarnya. Next. Nah, di sini ada konsekuensi keterampilan sosial. Nah, keterampilan sosial seseorang bersifat pribadi, situasional, dan relatif. Fraser pada tahun 1980 dalam Sudarsi 2011 menyatakan bahwa social skill as the same as values are personal, situational, and relative. Nah, yang dapat diuraikan menjadi 3 poin. Yang pertama itu ada keterampilan sosial mencerminkan karakteristik perilaku khas seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi setiap individu itu pasti ada ciri khasnya atau keunikan sendiri yang membedakan antara dirinya dan orang lain. Nah, yang kedua itu ada keterampilan sosial ditampilkan sesuai dengan situasi yang sedang dihadapinya. Karena setiap situasi biasanya membutuhkan keterampilan yang berbeda sesuai masalah yang dihadapinya. Jadi antara masalah satu yang dengan masalah yang lain tidak bisa menggunakan keterampilan sosial yang sama. Nah, kemudian yang ketiga ada keterampilan sosial menunjukkan substansi yang berbeda antara individu satu dengan yang lainnya atau sifatnya itu tidak seragam atau tidak sama, bergantung pada nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing individu tersebut. Next. Nah, setiap orang itu menunjukkan keterampilan sosial mereka masing-masing yang dipengaruhi oleh banyaknya pengalaman, banyaknya latihan keterampilan sosial yang dapat dan situasi yang dihadapi. Jadi, semakin banyak pengalaman, latihan, dan situasi yang dihadapi oleh seseorang atau oleh individu, maka semakin matang pula keterampilan sosial orang tersebut. Next. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya dan Nurse Irma sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator dan sebelumnya saya juga minta maaf jika saya dan Nurse Irma dalam penyampaian materinya banyak kesalahan dan kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nurse Irma dan Nurse Farah yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Nah, perlu kita ketahui bahwa sesi diskusi kali ini juga merupakan salah satu bentuk dari latihan keterampilan sosial. Jadi, apakah dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita? Jika ada yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu. Permisi, moderator, izin bertanya, apakah diperbolehkan? Ya, diperbolehkan. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Naila dari kelas 18.1. Izin bertanya, ya tadi sudah dijelaskan oleh Nurse tentang respon kognitif. Nah, pertanyaannya adalah apakah bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai respon kognitif dan bagaimana contohnya, Nurse? Terima kasih. Iya, terima kasih banyak atas pertanyaan dari Mbak Naila. Pertanyaannya itu sangat bagus ya Mbak Naila. Jadi yang ditanyakan Mbak Naila itu terkait dengan respon kognitif dan bagaimana sih contohnya. Nah, di sini saya izin menjawab ya, semoga aja bisa menjawab. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa respon kognitif itu adalah suatu respon yang berkaitan dengan bagaimana sih cara individu itu dalam mengelola pikiran, ide,
dan informasi yang diterima dari lingkungan sekitar. Nah, contohnya adalah ketika seseorang mendapatkan informasi dari orang-orang sekitarnya. Nah, misalnya nih, tadi Mbak Naila ya, Mbak Naila itu mendapatkan informasi dari teman Mbak Naila. Misalnya teman Mbak Naila menginformasikan bahwa Naila, kamu tahu nggak sih sebenarnya COVID-19 itu nggak ada loh. Nah, yang dimaksud sebagai respon kognitif adalah bagaimana cara Mbak Naila itu merespon, menanggapi, apakah Mbak Naila dengan informasi yang Mbak Naila terima dari teman Mbak Naila itu langsung diterima mentah-mentah, dan Mbak Naila langsung percaya bahwa oh iya ya COVID itu nggak ada, ataukah sikap atau tanggapan Mbak Naila itu Mbak Naila akan menggali informasi itu lebih dalam, lebih detail melalui jurnal ataupun media informasi yang lain, boleh dari internet, berita, dan lain-lain seperti itu. Jadi intinya itu respon kognitif itu adalah tanggapan kita dalam mengelola atau mengelola informasi yang kita terima baik dari orang lain atau dari lingkungan sekitar kita gitu. Apakah bisa menjawab Mbak Naila? Bagaimana Mbak Naila? Iya, sudah cukup menjawab. Naswara, terima kasih atas informasinya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Nurse Irma dan Nurse Farah, karena saya lihat sudah tidak ada yang raise hand lagi. Nah, saat ini kita sudah berada di penghujung acara, namun sebelumnya kita akan mengadakan post-test terlebih dahulu dari materi yang telah disampaikan oleh Nurse Irma dan Nurse Farah. Rekan-rekan mahasiswa bisa menjawab pertanyaan dari post-test yang linknya akan dikirimkan ke meeting chat. Waktu pengerjaannya adalah 5 menit. Silakan teman-teman. Cara pendidikan kesehatan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Saya selaku moderator pada acara pagi hari ini mengucapkan terima kasih kepada Nurse Irma dan Nurse Farah yang sudah menyampaikan materi yang sangat bagus. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir dalam acara pagi hari ini. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam memandu acara pagi hari ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nurse Farah, Nurse Irma, dan juga Mbak Asti. Iya, sama-sama.